warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14G dan kelompok 13G akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu bakso merton dan abon sapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Mandaryanto dengan NIM 080 dari 076. Saya Rasimir Arifin dari 0A023016. Saya M. Firman 122. Saya Dewasa Jamukti dengan NIM D0023103. Saya Ibnu Nursangi dengan NIM 155. Dan saya Mufid Dayat dengan NIM T0A0306. Baik, selanjutnya kita akan memposisikan kami kelompok 14G sebagai pembuat proposal dan kelompok 13G sebagai calon investor. Baik, kita mulai dengan pengenalan usaha ini. Yang pertama, judul usaha yaitu bakso merton. Ketua pelaksana Gigi Mandaryanto dengan NIM 080 budidaya ternak Diploma 3 yang beralamat di Jalan Masjid RT 10 RW 4 Desa Sidasari. Latar belakang kuliner ini merupakan bagian penting dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman agama dan kekayaan cita rasa. Salah satu makanan yang telah digemari oleh masyarakat kita adalah bakso. Seiring perkembangan zaman dan selera masyarakat, berbagai inovasi bakso terus bermunculan. Salah satunya adalah bakso merton. Bakso merton merupakan inovasi dari makanan tradisional yang memiliki ciri khas isian sambal super pedas di dalamnya. Sesuai dengan namanya, sensasi rasa dari bakso merton ini meledak di mulut dari cabai yang melimpah, menjadikan bakso ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi pecinta makanan pedas. Tidak hanya menawarkan rasa yang unik, bakso merton ini juga menjadi tren masyarakat kekinian yang ramai dibicarakan di media sosial. Tujuan dari pembuatan bakso merton ini yaitu yang pertama tujuan bisnis, memanfaatkan hasil ternak yaitu daging, membantu menyediakan olahan makanan yang bergizi dan cepat saji. Selanjutnya manfaat untuk umum, menciptakan lapangan kerja, mendorong perekonomian lokal, mengembangkan wirausaha muda dan meningkatkan kreativitas kuliner. Selanjutnya bab 2. Yang pertama itu langkah-langkah usahanya, yaitu persiapan dan penentuan lokasi yang akan digunakan untuk produksi, terus pembelian alat dan bahan, terus promosi yang dilakukan melalui media sosial atau media partner. Nah, untuk strategi pemasarannya yaitu menjadi pilihan utama bakso merton di Purwokerto, dikenal karena kualitasnya, inovasi rasanya, terus pengalaman yang menyenangkan. Dan untuk target pasarnya yaitu keluarga, menawarkan kemasan family size dan rasa yang disukai penikmat bakso. Terus untuk mahasiswa itu harga terjangkau, varian rasa unik dan kekinian. Terus untuk generasi muda itu fokus pada estetika, rasa unik dan instagramable. Nah, untuk wisatawan sendiri untuk menawarkan rasa khas dari Purwokerto dengan kemasan unik sebagai oleh-oleh. Untuk rencana pengembangan usahanya yaitu bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Usaha akan dimulai dari skala kecil dengan menjual bakso merton di lokasi strategis seperti dekat sekolahan, taman bermain, dan pusat keramaian. Nah, untuk total kebutuhannya itu 8.500.000. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Apakah dari calon-calon investor ada pertanyaan? Iya Mas, izin tanya ya. Ya, untuk pendanaan dengan 8 juta itu dengan produk bakso merton ya tadi ya. Iya, betul. Bakso merton itu kan tadi isinya sambal ya dalamnya. Iya. Ya, untuk apa itu target pasar mungkin anak-anak ya, itu kan anak TK, anak SD juga banyak yang tidak suka pedes gitu atau belum suka pedes. Apakah dari pengusul itu menyediakan menu yang lain gitu, olahan bakso yang tidak pedas? Baik, Ya. terima kasih. Dengan apa ya,
Jadi kita menyediakan berbagai varian rasa baksonya terus dan berbagai topping, jadi bisa milih sendiri loh. Ya, seperti ada bakso lobster, bakso keju, bakso urat. Jadi tidak selalu pedas gitu. Oh, tidak terlalu pedas. Walaupun namanya cuma Pak Semerto. Ya. Kalau mencoba Mas Desa? Mungkin bisa saya pertimbangkan lagi ya untuk daerah Sigasari ini. Benderanya Pembelajaran kayak sih bagus. Mungkin dari teman-teman bisa. Apakah ada pertanyaan lagi Mas Firman? Kalau saya sendiri itu dengan nominal harga 8 juta terus udah dapat berbagai varian Iya. bakso itu sendiri sangat murah sih sebenarnya, tapi berhubung kita di Purwokerto ya fine aja. Tapi yang paling mahal sih benar di sewa tempat. Iya. Aku ini juga mau tanya Mas, ini kalau sistem pembagian hasilnya itu gimana nih ya? Sistem pembagian usaha ini sendiri yang pertama 30 untuk operasional Ya. selanjutnya 50 untuk 25 untuk siapa? Karyawan, selanjutnya 25% untuk investor dan sisanya 20% untuk sewa-sewa di kemudian hari gitu. Iya, berarti kecil banget. Iya, Dengan itu investor 25%. Berarti sama dengan kayak karyawan dong. Ya kan investor hanya menanamkan modal, sedangkan karyawan bekerja sepenuhnya. nah Itu itu resiko paling besar di investor. iya. Cacok ini Oh, kan kita diuji. iya, Kurang briefingnya aja. Dikat ya. Orang-orang seorang apa kan orang settingan langsung ya. Orang apa Cocok sih. Ya wis aja dibaleni wis. Yang mau dikat. Ya. Nah, mau jawab apa gitu? Ya, kok ngomong baik. Kita kayak di situ ya. Ya, terima kasih kepada Mas Deva. Selanjutnya monggo pertanyaan kembali oleh Mas Firman atau siapa? Sudah cukup. Gimana cukup? Nanti ulangi sih Wikiku. Oh, menurut saya yang itu buat investor 25% itu kekecilan, karena investor kan menanggung resiko juga lumayan banyak, juga nanam modal itu kan modal 8 juta 500 ya. Bisa tidak bisa itu paling hampir setengahnya sendiri, 80% ditanggung investor. Kalau misalnya 25% itu menurut saya kekecilan. Anu juga bertanya Mas, ini kan tadi katanya 20% itu untuk karyawan ya? Iya. Nah berarti kan dari pengusul proposal sendiri tidak melakukan operasional, tetapi menyewa karyawan. Kenapa tidak sekalian dikelola sendiri aja? Itu dikorupsi sama saya. Mengolah gitu. Enggak. Jadi menurut ketentuan dari Kaca Bakso Merton ini, kita mengalokasikan dana 30% untuk investor, 20% untuk menggaji para karyawan dan 50% untuk operasional dari begitu sesuai dengan ketentuan tadi. Apakah sudah cukup? Oh, Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita, apakah dari calon ini bersedia untuk Setuju. oke masih saya pertimbangkan. terima kasih. Saya bunyi kembali Mas. Kalau saya setuju. Baik, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Mas Abdul Asyari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari pengusul proposal yaitu proyek tanah Kampung Sapi. Sini kami yang beranggotakan saya Tifa, Saya Hidayat. Saya Ibu Imam. Saya M. Firman.
Oke, sekarang langsung saja kita menuju pada proposal yang akan saya sampaikan pada investor. Oke, selanjutnya masuk dulu. Ya, untuk proposal sendiri di sini latar belakangnya karena Indonesia merupakan sektor pertanian dan salah satu hasil peternakan yang sangat tinggi yaitu daging sapi, ayam. Pengolahan daging sapi dan ayam menjadi agbon adalah salah satu cara untuk memperpanjang usia daging dan meningkatkan nilai jual. Selain itu, agbon juga disukai masyarakat karena praktis dan bergizi. Untuk pengolahan usaha agbon sapi memberikan peluang yang besar, terutama kalangan mahasiswa, ibu-ibu, dan pelaku UMKM. Nah, untuk tujuan kegiatannya di sini mengembangkan produk hasil olahan ternak berupa agbon sapi yang berkualitas. Kedua, minat masyarakat terdapat peternakan meningkat. Tiga, strategi pemasaran tetap tepat sasaran. Keempat, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat dan mahasiswa. Nah, untuk target pasar sendiri itu yang pertama ada ibu rumah tangga, mahasiswa dan pelajar kos, pekerja kantoran, toko oleh-oleh dan kelontong, konsumen di marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Untuk strategi bisnis sendiri, untuk produk agbon sapi berkualitas, bercita rasa khas, dan pengemasan menarik. Kemudian pengemasan, gabungan antara pemasaran online, sosial media, e-commerce, dan offline, pasar regional, bazar, event kampus. Kemudian untuk distribusi melalui reseller, toko oleh-oleh, marketplace, dan direct selling. Kemudian rencana operasional, produksi, pemilihan bahan baku berkualitas, kemudian pengolahan higienis sesuai SOP, kemudian pengemasan modern, menarik, serta kedap udara untuk daya simpan yang lebih lama. Untuk pengiriman kerjasama dengan jasa ekspedisi agar produk sampai dalam kondisi baik. Untuk analisis SWOT, strength produk lama, praktis, bergizi, dan disukai banyak kalangan. Weakness butuh modal awal untuk kalah bahan, persaingan produk jenis tinggi. Ini ada opportunity pasar luas, cocok untuk toko oleh-oleh UMKM dan penjualan online. Untuk trade, fluktuasi harga daging, isu halal dan keamanan pangan. Analisis BEP, break-even point, asumsi produksi per batch 100 bungkus, total biaya produksi 1.700.000, harga jual per bungkus 25.000, total pendapatan 7.500.000, BEP unit 68 bungkus, laba bersih per batch sekitar 800.000. Pembagian hasil antara pelaksana dan investor. Aman-aman. Modal awal investor 5 juta, skema pembagian laba investor 40, pelaksana 60, total penjualan 500 bungkus, pendapatan 12.500.000, biaya produksi 8.500.000, laba bersih 4 juta, investor 1.600.000, pelaksanaan 2.400.000. Penutup dengan model yang relatif terjangkau, baik yang cepat serta skema pembagian hasil yang adil serta pelaksanaan investor, usaha agbon sapi Caksud sangat potensial untuk dikembangkan. Jadi itu isi proposal dari kami yang dimana dimulai dari suatu perencanaan lanjut Sampai penutup rencana anggaran, analisis BEP serta sistem pembagian hasil dari pihak investor, operasional dan pengusul proposal. Mungkin bagi calon investor bisa dilanjutkan atau mungkin nanti yang kurang paham. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan bertanya. Dari kami bertanya tentang apa sih? Bagaimana cara Anda untuk memperluas jangkauan sedangkan Anda masih dalam dalam usaha lokal? Nah, ini kami jawab. Izin menjawab ya Mas. Untuk
bagaimana tim kita menjangkau supaya luas, kita bisa melalui pemasaran online serta menitipkan suatu produk kita pada toko-toko yang mungkin apa itu pasarnya udah luas. Kita titip-titip produk itu, terus pemasaran online, terus bisa di IG kan, di TikTok juga ada live gitu. Jadi intinya memanfaatkan lah ya. Iya, media online. Baik, di sini kita pendapatan atau ingin bertanya mas? Iya, iya. Dengan perencanaan anggaran estimasi itu total biaya 3.450. Namun di sini modal awal investor itu 5 juta. Itu bagaimana mas? Monggo untuk dijawab. Oh ya, untuk rencana anggaran ini kan yang didulukan itu dimana seperti bumbu-bumbu gitu nih, seperti dimana ada kemasan ya itu ada operasional, tapi mengapa kita berasumsi total itu bersih 5 juta karena juga untuk apa ya menutup itulah biaya variabel gitu mas. Dan juga ada biaya variabel yang mungkin berubah-ubah gitu tergantung juga. Terima kasih mas. Ya, sudah ini suatu inovasi lah. Aduh. Soal inovasi bisa kepikiran. Ya pada itu ketika lagi operasional pembuatan kandang, pembuatan abon pembuatan abon ini, jadi tidak perlu lagi ada tangan. Baik, mungkin dari saya cukup sih asetnya lah ya. Ya, Asetnya langsung siap. Oke. Saya kalau begitu bisa disiapkan pendanaan dan kami dari tim juga sudah siap untuk langsung Langsung eksekusi. Itu buat tempat dan lain-lain, backingan polisi Polwan itu udah ada semua. ya kalian tadi ada Iya, makanya sesuai. ranknya tuh di kita sedikit spesial lah, karena itu buat investasi jangka panjang itu sangat Mantap ya. mantap. Mungkin kalau bisa saya akhiri. Terima kasih dan pihak sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngene tok. Wes, digabungke kabeh wae, Cid. Iya digabungke wae.